Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada 4 modul praktikum, ya. Ada 4 modul praktikum. Eh, Modul 1, 2, 3. Modul 1 itu kalau di tahun-tahun sebelumnya adalah modul 1 dan 2. Jadi ini ada penggabungan praktikum, ya. Jadi modul 1 itu penggabungan praktikum. Sebentar. Nah, ini. Jadi eh, tahun 2022 praktikumnya adalah modul 1 yang ini, yang besar-besarin ya. Nah, modul 1 itu yang ini, yang kalau yang tahun 2022 ya. Modul 2 itu yang di bawah. Nah, ini modul 2. Dari tahun kemarin 2023 kalau nggak salah, itu digabung jadi satu. Jadi modul 1 itu adalah 2 pekerjaan. Oleh sebab itu tolong pelaksanaannya nanti harus betul-betul dilihat dan teliti, eh, apa namanya, di bagian 4, ya, langkah-langkah percobaan. Jadi betul-betul ikuti, eh, apa namanya, perintah-perintah instruksi yang ada di bagian 4, yaitu pelaksanaan percobaan. Ya, kalau yang diminta untuk dihubungkan, hubungkan. Cara menghubungkannya karena dia menggunakan konektornya konektor eh, BNC. Ya, kalau BNC itu konektor untuk koaksial. Frekuensi kerja dari transmitternya itu sekitar 400 MHz. Ya, jadi nanti Anda perhatikan, sebentar, ini gambar, nah ini saya besarin ya. Mana? Sorry, bentar. Nah ini dia ya. Hmm. Jadi ini power supply sebelah kanan, jangan lupa yang bagian atas dihubungkan semuanya ini. Ya, ini sudah tersedia konektornya. Jangan lupa di gambar ini tidak ada koneksi dari blok 2 dan 3 dan 4. Memang bagian dummy load ini tidak butuh power supply, tapi alangkah baiknya bagian ground semuanya terhubung. Ini ya, mana sih ini teh? Eh, ya, yang ini. Nah, bagian ground ini di gambar 8 modul ini tidak dihubungkan. Ini wajib dihubungkan. Termasuk yang ini, ya, lihat di spotlight ya. Wajib dihubungkan. Ya. Power supply dengan transmitter, UHF transmitter itu bekerja di frekuensi 400 pita 400 MHz ya. Anda harus hubungkan ini plus minus 15 dan plus minus 5 volt. Ini juga tolong dihubungkan plus minus 15. Yang di atas plus 15, yang di bawah minus 15. Ya, tolong dihubungkan. Kemudian siapa ini? Ya, tolong yang baru masuk di mute langsung ya. Jadi ini dihubungkan. Semuanya dihubungkan, terutama grounding. Ya, walaupun ah, SWR dan power meter ini pastikan bahwa dia menggunakan baterai ya. Kalau baterainya, tolong nanti cek lagi, dibuka cover belakangnya. Kalau dia pakai baterai, baterainya ganti dengan yang baru. Jika dia menggunakan power supply, berarti yang di atas wajib dihubungkan ini. Ini, ya, pakai spotlight ini dihubungkan, grounding juga dihubungkan. Biasanya SWR power meter itu bekerja di, kalau nggak plus minus 12 volt, ya plus 5 volt dan ground. Jadi saya nggak bisa pastikan dia bekerja di tegangan berapa, makanya hubungkan semua power supply-nya. Dummy load memang nggak perlu dihubungkan yang ini ya. Ini nggak perlu dihubungkan karena dummy load itu
bersifat pasif, jadi dia nggak butuh power supply. Jadi yang ini harus dihubungkan karena saya nggak bisa pastikan apakah SWR dan power meternya ini aktif atau pasif. Kalau aktif dia pakai baterai atau tidak, atau pakai adaptor. Nah, kalau adaptor berarti dia memanfaatkan power supply yang disediakan oleh si modul pudak ini. Itu ya, tolong diperhatikan. Ya tujuannya apa ya supaya eh, hasil pengukurannya juga apa namanya tidak miss gitu ya. Ini ya. Ini untuk yang oke. Perhatikan sekali lagi termasuk yang tombol saklar pemilih. Ya, Anda harus pastikan sebelum mulai, nah, tadi bagian range-nya itu Anda harus pindahkan ke angka paling tinggi 200 watt. Ini untuk pengamanan modul praktikum. Ya. Jika sudah ternyata apa namanya, eh, nah ini ternyata nggak bergerak, gitu ya, nggak bergerak, baru Anda turunkan dari 200 watt jadi 20 watt. Jadi untuk keamanan, dengan 20 watt sudah jarumnya sini sudah bergerak, nah baru Anda bisa hitung ini berapa sih sebenarnya penunjukan PSWR-nya atau dayanya. Jadi kalau di sini ya PSWR itu bagian atas, daya itu bagian bawah. Ini kan ada beberapa skala ya. Nah, disebut calibrated itu artinya si jarum haruslah menunjuk ke angka atau tulisan cal. Artinya apa? Eh, di sini, nah di sini nih, berarti alat ukur SWR dan power meternya sudah terkalibrasi. Ya, dalam dunia frekuensi tinggi, alat ukur sebelum digunakan wajib dikalibrasi. Misalkan Anda meleng sebentar aja, ada waktu semenit, 3 menit ya, terus Anda lepas koneksinya ini Anda lepas. Maka ketika Anda hubungkan kembali, ya tadi nggak sengaja ngelepasnya ya, Anda hubungkan kembali maka wajib dikalibrasi ulang. Gitu. Ya, jika misalkan Anda ngukur kelamaan, ya nanti hasil ukurnya akan berubah. Jadi nggak boleh lama-lama. Ya, maka harus dikalibrasi ulang. Gitu. Misalkan nggak sengaja damilutnya ternyata dicolok aja, belum diputer nih konektornya. Terus Anda puter. Nah, Anda wajib kalibrasi ulang. Itu ya. Sedikit merepotkan, tapi kalau nggak Anda lakukan, hasil ukurnya akan keliru pertama. Kedua, bisa merusak SWR dan power meter karena ini kan ada batas atas, ambang batas atasnya ya. Dia sanggup eh, menerima daya atau arus yang akan diukur. Kalau misalnya terlalu besar ya bisa jadi rusak. Oleh sebab itu hati-hati penggunaan modul-modul ini ya. Kemudian UHF transmitter ini saya sudah sarankan ke Dika agar dibuka cover belakangnya dan disemprot, bukan semprot, dan diarahkan kipas angin langsung ya, karena si heatsinknya itu terlalu kecil dan tertutup oleh PCB kontrol ya yang kontrol yang merubah-rubah frekuensi di sini. Oleh sebab itu cepat panas. Kalau cepat panas, nanti PCB kontrolnya dia otomatis akan memutuskan daya. Jadi seolah-olah outputnya terputus, hilang sinyalnya. Kalau sudah gitu, Anda harus nunggu paling enggak 5 sampai 15 menit sampai dia dingin kembali, baru Anda bisa bekerja lagi. Jadi saran saya, Anda harus konekkan semua kabel dulu. Ini ya, kabel power konekkan dulu, atas bawah. Kabel RF-nya, koaksialnya Anda hubungkan.
Sudah selesai, Anda pastikan langkah-langkahnya tepat. Pertama kalibrasi, ingat ini 200 watt dulu, skala paling atas, skala ya supaya aman dulu. Yang paling kanan ini, tombol paling kanan, Anda harus, eh, tombol fungsinya Anda harus simpan di kal dulu, kalibrasi. Ya, oke. Di bagian saklar power Anda tuh jangan di off kan, tapi di forward. Forward itu artinya Anda mengukur daya gelombang yang datang ke antena, yang dikirimkan ke antena forward. Kalau ref ini bukan referensi tapi reflected, yaitu si alat SWR ini akan mengukur gelombang yang dipantulkan dari antena menuju UHF transmitter, ya dipantulkan kembali dari antena. Kalau forward itu artinya sinyal itu dari UHF transmitter menuju antena. Kalau di sini menuju dummy load. Jadi dummy load ini adalah pengganti antena. Jadi percobaan pertama itu pakai dummy load dulu, ya. Jangan ke antena dulu, sesuai dengan arahan di modul. Ya, dummy load dulu, ya. Saklar paling kiri 200 watt, saklar tengah calibration kal, ya tombol yang paling kanan jangan di off, tapi Anda langsung pilih forward, mengukur eh, daya yang atau sinyal yang dipancarkan menuju antena. Kalau reflected itu sinyal yang berasal dari antena, kebalikannya ya. Oke, ini penting supaya nanti cara bekerjanya Anda aman ya. Jadi ingat, kalibrasi itu selalu dilakukan di awal bukan di akhir. Dan setiap kali mengukur sesuatu, merubah konfigurasi harus dikalibrasi ulang. Makanya baca berkali-kali petunjuk instruksi di bagian kalibrasi pemancar. Ya, ini penting. Supaya apa? Supaya hasil pengukurannya benar. Kalau nggak dikalibrasi dulu, maka hasil pengukurannya pasti akan salah. Itu itu seperti itu ya. Oke, jadi pekerjaan pertama yang harus dilakukan praktikan adalah baca berulang-ulang kalibrasi bagian ini, kalibrasi pemancar. Ya, dan Anda harus simulasikan di awal sebelum powernya dihidupkan yang ini. Jadi kabel-kabel dan konektor power supply sudah dihubungkan, kabel koaksial dihubungkan. Ini kondisinya masih off dulu yang ini power supply ya. Jangan di-on-kan dulu. Pastikan semuanya sudah sakalnya juga sudah disesuaikan dengan instruksi. Ketika semua sudah beres, barulah power supply dinaikkan. Anda langsung lakukan kalibrasi pertama sesuai instruksi tadi. Kalau sudah, sakalnya Anda ubah menjadi Anda mengukur apa? Mengukur SWR atau power? Nah, ini harus diubah. Kalau Anda mengukur power, ya saklarnya ke atas, power, daya pancar. Kalau kalau daya pancar itu berarti ini bagian forward ya, daya sinyal yang dipancarkan ke antena. Kalau Anda ingin mengukur daya sinyal yang dipantulkan dari antena, ya saklar yang sini, yang power, kirimkan ke reflected, geser ke atas. Jadi nanti Anda akan bisa mengukur daya pancar dan daya refleksi. Tapi kalau Anda nggak diminta hanya langsung mengukur SWR, maka saklar function ini langsung kirim ke bawah gitu. Dan ini nggak ada efeknya yang saklar power. Karena kalau disebut SWR itu artinya otomatis dua-duanya diukur, daya pancar dan daya forward dan daya reflected langsung dibagi akan menghasilkan penunjukan jarum ini ke SWR angka berapa. Ya, perhatikan sekali lagi supaya nanti nggak salah. Ya, saya ulang-ulang lagi ya. Perhatikan betul-betul modul satu itu eh, riskan dalam pengertian kalau ada modul satu ini lancar, maka modul 2 3 4 itu gampang ya. Gampang ya. Ini penting sekali. Ini modul satu itu kaitannya tadi ya
mengukur SWR dan apa tadi itu daya menggunakan dummy load. Nah, langkah berikutnya dummy load itu diubah menggunakan antena. Antena yang tersedia di sini adalah antena vertikal atau antena monopol. Antena monopol itu panjangnya, ini kalau saya tuliskan di sini, ya, mana ini? Ya sudah ini aja deh. Hmm. Antena monopol itu gini, set, nah, ini namanya ground plane, ya. Ground plane itu adalah ground buatan, gitu ya. Nah, ini antenanya. Nah, panjang antenanya adalah lambda per 4. Jadi kalau tadi UHF transmitternya itu sekitar 400 mega, ya nggak persis sih di situ kan bisa 412, 113 atau berapa yang Anda lihat lagi nanti. Berarti lambdanya sama dengan 300 dibagi 400 sekitar 75 cm. Hmm. Maka panjang si monopol ini yang modul di praktikum ya, yang bawaannya pudak itu pasti adalah 75 cm dibagi 4 ya sekitar 20 sentian. Sekitar ya panjangnya ini. Panjang antena monopol atau antena vertikal atau ada yang nyebutan antena, ini saya tulis di sini ya, monopol atau antena wide, pecut ya, atau antena vertikal, silakan. Banyak istilah, tapi sebenarnya intinya ini adalah antena Marconi, yaitu antena yang panjangnya berdimensi seperempat panjang gelombang. Ya, oke, saya lanjut. Waduh, sebentar ini. Ini berarti saya hapus dulu ya, karena nggak bisa ini, nggak bisa ikut scroll catatannya. Nah, yang C, jadi A itu adalah mengukur SWR daya menggunakan dummy load. Ya. Nah, yang B, Damil itu diganti antena Marconi atau lambda per 4 atau antena vertikal atau antena monopol atau antena wide, ya sama aja lah. Nah, yang ketiga, yang C itu adalah menggunakan stub tuner, ya, stub tuner kalau bahasa Inggrisnya. Nah, stub tuner itu bentuknya seperti ini. Waduh, nggak kelihatan sini ya. Oke, saya langsung ke prinsip, ya, prinsip modul satu dan ini dulu aja sebelum ke modul 2 ya. Oke, ini ya. Jadi intinya yang namanya antena itu berarti Anda punya transmitter di sini. Nah, ini transmitter. Kalau di praktikum namanya UHF transmitter, ya. Nah, biasanya sudah di set itu impedansinya 50 ohm, udah standar ya 50 ohm. Dummy load tadi yang saya ceritakan juga 50 ohm, ya. Ini ilustrasi jika ada UHF transmitter atau radio melewati sebuah saluran transmisi dengan impedansi saluran Z0 ya dan antena dengan impedansi ZL atau ZA terserah Anda mau menggunakan istilah apa. Dan kebetulan di contoh ini beda impedansinya 75 ohm, maka akan terjadi daya yang dipantulkan karena perbedaan impedansi dan biasanya Z0 ini juga sudah standar 50 ohm. Ya, radionya 50 ohm, impedansi saluran juga 50 ohm, berarti ini match ya. Di titik ini match, di titik ini match. Tetapi di titik ini, di feed point, ya feed point itu artinya sambungan antara saluran dengan antena, ya, ini tidak match, ya, tidak itu artinya nggak sama.
Dari salurannya 50 ohm, antenanya 75 ohm sehingga timbul muncullah daya yang dipantulkan kembali. Ya kalau di modul tadi ini saklar paling kanan ada tulisannya FWD. Ya, kalau diarahkan ke situ berarti mengukur daya daya yang dipancarkan ke antena. Ya, kalau di sini kalau saklarnya paling atas ada tulisannya REF. Itu adalah mengukur daya pantul kalau di saklar paling kanan tadi, ya. Di blok SWR dan power meter itu. Terus gimana jika ternyata semuanya sama? Radionya 50 ohm, ya. Impedansi saluran 50 ohm, antena juga 50 ohm. Maka jika semuanya impedasinya sama, maka tidak akan terjadi pantulan daya. Ini kita sebut sebagai match. Nah, tugas Anda di praktikum itu adalah ngukur bener nggak sih match gitu. Harusnya kalau pakai dummy load itu match, ya. Kenapa? Karena kabel koaksilnya sudah 50 ohm, itu ya. Wahyu transmitternya sudah bawaannya pabrik di setting 50 ohm. Terus antenanya itu kan di percobaan pertama dummy load itu 50 ohm, mestinya match. Nah, di percobaan yang B kedua ketika diganti dengan antena lambda per 4, nah itu pasti akan muncul terjadi SWR. Kenapa? Karena antena antena monopol ya, ZA-nya itu tidak sama dengan 50 ohm. Itu ya. Ya, karena ada surat pelajari ya. Contoh, antena dipol ya, sorry, dipol itu impedansi antena dipol 75 ohm. Maka antena monopol itu impedansinya adalah sekitar 120 ohm kalau nggak salah ya. Nah, gini. Ya otomatis radionya 50 ohm, salurannya 50 ohm, antenanya ini untuk percobaan kedua ya. Pasti akan muncul SWR. Nah, di situ Anda diminta untuk mengukur dan menghitung benar nggak sih ukuran dengan menghitung kira-kira dekat itu sama persis nggak mungkin tapi dekat itu ya. Oke, berikutnya ini saluran transmisi, ini adalah TX transmitter ya dengan ZT impedansi transmitter, Z0 kita anggap sama ini. Nah, yang berbeda kan di sini di ZA. Ya, ini kaitannya dengan modul 2 ya. Modul 2 ya. Berarti kalau ZA tidak sama dengan Z0 ya, maka saya butuh rangkaian penyesuaian impedansi IMC ya. Impedance Matching Circuit kalau bahasa Indonesianya rangkaian penyesuaian impedansi. Nah, di dalam modul praktikum nama kerennya adalah stub. Ya, nama nama rangkaiannya stub. Kenapa disebut stub? Karena bukan menggunakan komponen resistor, induktor, kapasitor tidak, ya. Jadi IMC ini tetap disebut rangkaian penyesuaian impedans, tapi bahan dasarnya bukan komponen, tapi menggunakan kabel koaksial yang sama, hanya tinggal panjangnya diatur-atur, tuh ya. Perhatikan sekali lagi. Nah, jika ternyata terjadi SWR, maka akan seperti ini. Jadi ada namanya koefisien refleksi yang kalau dalam nanti di alat ukur ini vektornya ada tulisannya ya. Ini ada tulisannya nih. Vektor Network Analyzer. Saya tulis di sini ya. Ini alat ukur ada di lab. Ini nanti modul 4 ya. Modul 4 harus wajib pakai ini dan responsinya nggak bisa online. Responsinya semua harus wajib datang ya, wajib datang
Jadi setelah Anda praktikum modul 1, 2, 3 baru responsi ini, ya. Jadi saya harus pastikan Anda sudah mengerti benar prinsip antena, baru kita menggunakan VNA. Karena kalau enggak, nanti Anda bingung lagi pakai VNA itu seperti apa. Ya, jadi setelah selesai praktikum modul 1, 2, 3 baru silakan range atur waktu untuk responsi modul 4 yaitu menggunakan VNA untuk mengukur antena. Sederhana ini sebenarnya ya. Oke ya, antenanya bisa menggunakan antena yang sama seperti yang tadi, yang modul 1 bagian B, yaitu modul antena Marconi. Boleh mau pilih antena yang dipol yang percobaan modul 2 boleh silakan. Ya, atau pakai antena bekas mahasiswa senior angkatan sebelumnya ya, yang TA-nya TA antena bisa dipakai juga ya. Nah, kaitannya dengan kenapa VSWR itu apa, coefficient refleksi itu apa? Nah, ya, saya perlihatkan dulu eh, prinsip SWR itu apa. Ya, Anda perhatikan, sebentar ya. Jadi ke sana, ke arah yang biru ini udah sinyal gelombang yang di forward, gelombang yang menuju antena. Load itu antena, beban. Ya, itu sinyal yang biru. Sinyal yang merah itu adalah gelombang yang dipantulkan kembali. Karena apa? Karena impedansi saluran tidak sama dengan impedansi beban. Nah, perhatikan gelombang biru dan merah itu gelombang berjalan. Ya, jadi kalau misalkan ini waktu di sini, saya tuliskan ini waktu sesaat. Perhatikan ya. Gelombang biru dan merah itu Anda lihat kan jalan kiri kanan kanan kiri kan begitu. Tapi kalau gelombang yang hitam garis putus-putus itu dia tidak berjalan, dia hanya naik turun naik turun. Nah, naik turun itu adalah disebut gelombang berdiri, standing wave ya. Standing wave ini adalah penjumlahan pada setiap saat ya, pada T ya, di titik T manapun antara gelombang datang forward wave dengan reflected wave. Kalau dijumlahkan akan menghasilkan gelombang yang warna hitam putus-putus, naik turun naik turun. Nah, itu namanya VSWR. Ya, ini nih ilustrasinya begitu. Nah, saya sekarang masuk ke sebentar ke yang tadi ya. Yang tadi kemana ya? Oh, sorry sorry. Ini saya hapus dulu. Ya, ya di sini ya. Nah, yang ini, sorry sorry, saya ganti warnanya. Tadi kan warnanya, sorry, kok nggak bisa? Warnanya tadi kan, is apa ini? Warnanya tadi hitam ya. Jadi saya ganti warna hitam aja nih. Outline-nya warna hitam. Nah, dan putus-putus tadi. Hmm. Nah, saya ganti aja ya. Menyesuaikan tadi soalnya ya putus-putus. Hmm. Nah, tadi gelombang yang putus-putus hitam itu namanya gelombang berdiri, hanya naik turun naik turun. Nah, ketika proses dia naik itu namanya Vmax, mentok. Yang bagian bawah namanya Vmin. Maka Vmax dibagi Vmin disebut standing wave ratio, perbandingan antara tegangan maksimum dibagi dengan tegangan minimum dari gelombang berdiri. Begitu ya. Nah, ini nanti baik koefisien refleksi S11 maupun VSWR
itu bisa diukur menggunakan ini VNA, ya, Vector Network Analyzer. Ini Vector Network Analyzer. Ya, lanjut. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai, ya. Koefisien refleksi kaitannya dengan ZL atau ZA silakan, ya. Dikurangi Z0 dibagi dengan ZL atau ZA ditambah Z0. VSWR itu adalah perbandingan antara satu ditambah koefisien refleksi dibagi dengan satu kurangi dan sebagainya. Jadi koefisien refleksi ini disebut juga kalau di VNA S11, ya. Itu artinya parameter hambur yang nanti dipelajari lagi, ya, eh, di mata kuliah yang lainnya, ya. Nah, VSWR sendiri juga bisa tanpa perlu mencari koefisien refleksi, yaitu dengan cara membagi impedansi antena dibagi impedansi saluran, atau sebaliknya tergantung mana yang lebih besar disimpan di atas, ya. Jadi kalau ZL-nya di percobaan modul 1B itu kan antena Marconi misalkan 120 ohm, berarti 120 ohm dibagi 50 itu VSWR. Kalau misalkan ternyata ZL-nya 40 ohm, oh berarti Z0 dibagi ZL. Ini ya, pakai yang ini. Jadi yang penting PSWR itu tidak boleh berharga di bawah satu, ya. Ini contoh cara ngukur menggunakan VNA. Ya, Anda perhatikan PSWR, ini adalah PSWR, ya. Ini namanya koefisien refleksi, ya. Kalau sudah dalam dB, ini dalam dB, nah berarti ini adalah RL, return loss minus 20 log, nah gitu, ya. Karena koefisien refleksi itu nilainya adalah 0 sampai 1. Koefisien refleksi itu begini, oke ya. Jadi kalau VSWR nilai paling baik itu di sini, ideal, yang ini. Jadi tidak pernah ada VSWR di bawah satu. Jadi VSWR selalu paling rendah satu dan di atas itu, ya. Oke. Nah, Anda perhatikan aja. Perhatikan di sini. Nah, kalau VSWR satu sini ya. VSWR satu tak hingga. Itu. VSWR satu itu artinya koefisien refleksinya nol atau tidak ada gelombang yang dipantulkan. Gitu, ya. Logaritma nol itu setara dengan minus tak terhingga. Jadi kalau saya tuliskan gini, RL gitu ya, tak terhingga nol, begitu. Oke ya. Karena kalau di VNA tanda minus ini dibuang. Ini kan persamaan matematis yang ini. Nah, itu begini. Jadi ini mini. Nah, begini. Jadi kalau Anda menggunakan vector network analyzer alat ukur VNA, ya, baik itu koefisien refleksi maupun return loss, itu pasti ke bawah. Ini minus, ya, minus 22 dB. Jadi kalau kalau kita ngukur S parameter S11, tapi ini satuannya sudah dalam dB, berarti yang Anda ukur adalah return loss, ya, karena sudah dilogaritmakan itu, ya. Jadi return loss dan koefisien refleksi itu adalah barang yang sama, hanya satuannya beda. Kalau koefisien refleksi tanpa satuan, kalau return loss satuannya dB, gitu ya. Hanya logaritma enggaknya itu aja. Ada kehubungannya antara VSWR dengan return loss? Ada. Contoh kasus di pengukuran ini yaitu di frekuensi 1,65 GHz atau
1651,6 MHz. Di pengukuran ini PSBR-nya, lihat titik ini, itu adalah 2 ya. Nah, PSBR-nya 2. Ketika diubah di VNA-nya menjadi S11 atau return loss, maka akan menjadi minus 10 dB. Jadi, PSBR 2 itu setara dengan return loss minus 10 dB. Itu ya. Jadi rumus yang sudah dipelajari di sini itu ada hubungannya. Nih, ingat ya. Ini rumus matematik, tapi kalau di alat ukur ini positif, nggak pakai minus. Makanya dalam alat ukur nilai return loss selalu minus dB. Nih, minus ke bawah itu. Oke. Nah, kalau di alat ukur budak, cara ngukur VSWR-nya tidak menggunakan VNA, yaitu menggunakan tadi eh, jarum yang skala tadi ya. Dan memang eh, ketelitiannya kurang, tapi yang penting sudah bisa menunjukkan angkanya berapa. Oke ya. Ini modul satu bagian B, bagian C ya. Itu adalah kaitannya dengan stub. Stub itu adalah sebuah rangkaian penyesuaian impedansi yang tidak tidak disusun menggunakan komponen resistor, induktor, kapasitor, tapi menggunakan kabel koaksial itu sendiri. Nah, di modul pudak bentuk modulnya begini, stub tuner, ya, stub tuner. Nah, karena menggunakan jenis kabel koaksial yang sama dengan saluran, maka yang disetting di sini hanya panjangnya saja. Itulah kenapa Anda di sini disuruh muter-muter. Ya, jadi nanti ini penunjukannya naik turun nih, naik turun. Ya, Anda diminta untuk muter dari atas ke bawah, bawah ke atas, sedemikian sehingga diperoleh SWR yang terendah, ya mendekati 1 kalau SWR. Ya karena di apa namanya di modul satu ini kan display SWR-nya itu kan bukan kayak di alat ukur VNA, tapi kayak begini. Mana tadi? Nah, kayak begini. Jadi usahakan nanti si jarumnya itu menunjukkan ke mendekati 1 ya. Kalau memang betul-betul match, match atau menggunakan dummy load itu. Tapi kalau sudah menggunakan eh, antena lambda perempat yang B, percobaan B, itu jarumnya nanti tidak akan ke angka 1, menjauh dari angka 1 ya, membesar. Ya, bisa 1,5, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5 ya. Nanti tergantung nanti verifikasi Anda menghitung dengan rumus. Ya, sesuai apa tidak gitu. Nah, di modul dua itu sebentar mana nih? Sorry. Modul 2 itu sudah berubah. Nah, modul 2 ini adalah sama seperti modul satu, cuma sekarang yang diukur bukan antena lambda per 4, tapi antena lambda per 2, yaitu antena dipol atau antena Hertzian gitu ya. Antena dipol itu ada antena dipol yang standar, cuma elemen drivernya aja, dan ada 2 ya, A dan B. Disebut dipol terbuka itu artinya antena dipol tunggal, elemen driver aja, nah kayak gini. Namanya dipol tunggal, hanya drivernya aja. Nah, nanti yang B, barulah kita menggunakan antena dipol yang ada reflektor dan direktornya. Ya, jadi kalau ini semuanya ada ya, di modul itu ada, ya, nggak usah khawatir. Yang ini adalah reflektor, ini antena dipol, folded dipol karena
di apa namanya? Jadi kalau yang di bawah di atas tadi itu antena dipol biasa, mana tadi? Oh, di sini disebut antena dipol terbuka ya karena ada dua bilah ya. Kalau yang di bawah yang B itu antena dipol yang folded ini folded ditambah dengan reflektor dan ini dua buah direktor. Nah, ini namanya antena Yagi udah empat elemen. Elemen reflektor, elemen driven, folded dipole, dan dua buah elemen direktor. Jadi, percobaan dua itu sama dengan percobaan satu b ya. Hanya antenanya diganti. Pertama adalah antena dipol terbuka atau hanya dua bilah lambda per dua. Dan yang kedua yang B di modul 2 itu adalah antena Yagi Uda lambda per 2 ya. Jadi sama dengan modul satu b sebenarnya. Dan di sini juga Anda perhatikan sebelum mengukur pertama Anda harus kalibrasi. Nah, kalau untuk mengkalibrasi itu harus menggunakan dummy load wajib. Jadi kalibrasi itu ya bagian output dari SWR mode yang ini ya yang ini itu wajib dihubungkan dengan dummy load gitu. Itu namanya kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu wajib bagian ujung dari transmitter dihubungkan ke dummy load. Mengapa? Karena transmitternya 50 ohm impedansinya. Si kabelnya ini koaksial juga 50 ohm. Nah, kalau ingin memperoleh PSWR yang ideal satu, maka bagian bebannya ya itu haruslah bukan antena. Kalau antena impedansinya tidak mungkin 50 ohm. Jadi wajib menggunakan dummy load. Ya, jadi dummy load di sini diperlukan untuk apa? Untuk pelaksanaan kalibrasi gitu. Jadi percobaan satu A ya itu adalah keperluannya kalibrasi. Itu ya pelajaran supaya kita membiasakan kalibrasi itu. Setelah ini selesai baru Anda lakukan percobaan B yaitu menggunakan antena dipol terbuka. Ini harus cepat ya. Setelah dikalibrasi ke dummy load, nah kabelnya ini harus disiapin dulu yang ini. Ini ya. Sorry. Jadi ketika Anda sudah lakukan kalibrasi dengan begini, ini ya, antena yang tadi itu kabelnya udah disiapin, jangan sampai lama ya. Ketika Anda udah selesai kalibrasi, nah kabel yang gini Anda harus copot. Ini copot, langsung ganti dengan kabel yang dari antena dipol. Langsung colokan di sini, jangan lama-lama. Karena kalau kelamaan, nanti kalibrasinya hilang. Itu. Oke, makanya kabel ini harus disiapin dulu. Jangan sampai lambat ngerubah kabelnya. Demikian juga nanti di percobaan yang kedua menggunakan Yagi. Nah, ketika mau pakai Yagi, Anda harus lakukan kalibrasi lagi. Karena apa? Karena beda antenanya. Itu. Ya, bahasa mudahnya saya pakai ini ya. Sorry. Jadi saya pakai ini ya. Hmm, jadi kalibrasi, ya kalibrasi itu diperlukan untuk apa? Ini contohnya ya. Ini yang percobaan 2A, yang kiri, ini 2A, ini yang 2B. Ya, cuma refleks direktornya ada dua, kalau di contoh ini cuma satu ya. Itu. Ya. Oleh sebab itu, proses matching, proses gini ya, jadi tahap pertama adalah eh, kalibrasi menggunakan dummy load ya. Setelah itu lakukan ganti langsung daminya, dummy loadnya ganti dengan antena dipol terbuka lambda per 2. Ukur berapa hasilnya. Sudah selesai,
tahap ketiga kan harus kalibrasi lagi pakai dummy load gitu ya. Jadi jangan dari di lambda per 2 jadi yagi, jangan. Karena nanti di antena di lambda per 2 menjadi referensi bagi antena yagi. Jadi nggak bener pengukurannya. Jadi kalau mau mengukur antena yagi yang ini, maka yang tahap kedua ini harus kalibrasi lagi. Baru yang keempat, dummy load-nya diganti dengan yagi 4 elemen gitu. Hati-hati ya, modul 2 harus begini caranya. Karena di modul 2 itu tidak tertulis begini. Jadi seolah-olah dari langkah 2 langsung ke 4. Gini. Nah, ini nanti pengukuran antena yaginya salah. Karena apa? Karena sebelum yagi mengukur diplom, apa mengukur antena dipol. Jadi antena dipol lambda per 2 dianggap sebagai referensi. Jadi salah nanti pengukurannya. Ya. Nah, yang modul 3 ini adalah Anda merancang menggunakan CST. Jadi Anda ada di lab komputer, ya. Anda sudah apa namanya mendapatkan materi dari saya, ya. Anda perhatikan, ini adalah patch-nya. Ini patch, yang kotak ini patch. Nah, ini patch. Yang ini yang lebarnya D ini adalah eh, feed line atau line feed. Ya, silakan dibolak-balik. Yang kotak ini adalah substrat. Yang ini patch. Ini nih, ini patch, ini line feed atau feed line. Bagian bawah wajib dikasih grounding karena antena microstrip itu harus menggunakan PCB yang 2 layer. Layer atas dibuat antena, yaitu patch dan feed lainnya. Bagian bawah itu nggak diapa-apain, itu groundingnya. Nanti di bagian sini dikasih konektor. Konektornya yang standar 50 ohm. Ya nanti dihubungkan dengan kabel koaksial. Tapi kalau di software CST, ya di lab komputer sudah diinstal, Anda nggak, kalau Anda ingin fokus di antena, berarti antena atau Anda mau membuat eh, apa namanya amplifier, ya elektronik, walaupun Anda nggak bikin hardware-nya, hanya sekedar simulasi, bisa pakai CST. Kalau Anda ingin murah, ya tugas akhirnya. Tanpa perlu Anda menggunakan MATLAB atau Python, Anda bisa manfaatkan software CST. Kalau itu berarti Anda harus install di laptop Anda masing-masing. Jadi langkah-langkahnya ini sudah eh, apa namanya sudah saya sampaikan di materi kuliah. Material substratnya Anda harus setting di software CST-nya adalah FR4 karena itu standar. Ya, standar itu artinya mudah diperoleh di lapangan dan banyak dan cukup berkualitas kalau dipakai untuk antena komersil gitu. Nanti langkah-langkahnya Anda ulang lagi di materi, di video yang sudah saya share. Nah, ini adalah rumus-rumusnya yang pedoman desainnya. Anda bisa pakai yang ini atau Anda bisa pakai yang ada di di modul mana modulnya ya? Ntar, modulnya yang ini di modul ini juga sudah cukup lengkap. Patch-nya juga segi 4 biasa ya. Nah, sama persis ya. Rumus-rumusnya juga tidak, sayang. Eh, Nanti saya perbaiki dulu lah ya ini ya. Atau nanti Dika perbaiki ini ada simbol-simbol yang hilang di sini. Ya, ada simbol-simbol yang hilang. Di rumus ini hilang simbolnya nih. Ini ketahuan sekarang ya sebelum di-share ya. Nah, rumus-rumusnya ada semuanya. Kalau Anda mau pakai rumus yang ada ini silakan atau sebenarnya apa namanya? Sama aja sih. Nih lihat tuh. Anda mau pakai yang mana terserah itu. Perbandingan antara W terhadap HW itu apa?
W itu lebar patch, H itu adalah ketebalan PCB. Otomatis kalau Anda bekerja di frekuensi di modul ini itu frekuensi berapa sih? Coba sebentar di bawah ya. Di frekuensi berapa ini? Oh, 5,2 GHz. Berarti cukup kecil ya W-nya nih. Coba Anda hitung lambdanya berapa. Jadi W itu harusnya lambda per 2. Ya. W itu harusnya lambda per 2. Nanti bandingkan dengan ketebalan PCB hmm, FR4 ya itu. Nanti Anda boleh pakai yang mana dari yang ini, yang atas atau yang bawah untuk permitivitas efektif. Nah, kalau sudah Anda sudah pilih yang ini, mana sih? Hmm, apakah Anda pakai yang atas ini atau yang bawah ini? Itu tergantung perbandingan WH itu. Nanti masukkan ke sini. Ya, kalau sudah berarti Anda nanti ketemu delta L-nya berapa, ya. Anda bisa langsung menghitung berapa L-nya. L itu yang ini. Nah, L. Jadi W sendiri itu adalah kaitannya dengan eh, frekuensi kerja. Jadi kalau frekuensi kerjanya nanti ketemu lambda, nah lambda nanti ketemu. Itu ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi Anda lihat dari sini, frekuensi kerjanya FR-nya berapa? Kalau di modul tadi 5 giga berarti 2 dikali 5 kali 10 pangkat 9. Nanti W-nya tahu. W-nya tahu masukkan sini. Nah sebelum ke sini RF-nya Anda tetap kamu pakai rumus yang di atas atau di bawah. Bergantung pada ini. Gitu. Kalau data L tahu, L tahu. Kalau L tahu, Anda bisa menghitung lebar fit D-nya. Ya. Jadi W, L, D. Ya, cara menghitungnya begitu arahnya ya. W dulu, setelah itu tetapkan permitivitas efektif. Setelah itu Anda boleh pakai rumus delta L. Dari delta L Anda ketemu L, dari L Anda bisa cari D. Terus di sini B-nya berapa? B-nya pakai rumus yang ini. Ya, tinggal masukkan nanti ketemu. Baru Anda gunakan software CST. Tutorial untuk CST Anda boleh ya klik semuanya yang ada di YouTube, tapi saya hanya pilihkan yang ini yang kira-kira memudahkan. Kalau yang bahasa Inggrisnya enak dicerna, ya gampang dimengerti. Ada juga yang berbahasa Indonesia ada, tapi suaranya kecil banget nggak saya pakai. Ya, silakan aja mau pakai yang mana. Yang jelas ini semuanya kalau Anda ingin menginstal eh, software CST di rumah, ini ada juga ini asisten tahun 2019. Ya, ini asisten ketika Pak Reza jadi Kaleb. Itu yang membuat tutorial di YouTube. Silakan eh, lihat juga. Ya, saya kira cukup untuk responsinya ya. Saya kira cukup ya. Nanti untuk yang responsi modul 4 itu wajib visit di lab, hadir semuanya, nggak usah pakai di jadwal kelompok 1, 2, 3, hadir semuanya bareng-bareng. Kita akan coba ya. Saya akan buat tutorialnya dulu modul 4. Jadi itu modul 4 itu tutorial cara pakai VNA sebenarnya. Ya, nanti untuk antenanya Anda boleh pilih yang mana aja. Boleh pilih antena yang di modul 1B atau modul 2A atau 2B. Atau Anda punya antena sendiri di rumah atau antena bekas senior Anda yang tugas akhir mau dicoba silakan. Yang penting Anda sudah tahu cara pakai VNA-nya. Ya, cukup kira-kira ada pertanyaan silakan. Ini nanti PowerPoint-nya saya share. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya recordingnya ditutup aja, di stop.